Halo sobat-sobat misioner, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, hari ini kita tentu sungguh sangat bersukacita dan bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh melimpah atas hidup kita masing-masing, dan juga saat ini secara khusus bagi negara kita tercinta, negara Indonesia yang telah berusia ke-78 tahun, yang tentunya tak luput dari penyertaan Tuhan itu sendiri. Ya, saya Diakon Satrio, saya bertugas di Seminari Menengah Santo Vincentius A. Paulo Garung Blitar, dan di tengah euforia kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya kami tentu tidak berdiam diri saja, melainkan juga dengan para romo, para frater, dan para seminaris kami berupaya untuk memeriahkan dan menyemarakkan kegiatan 17-an ini dengan berbagai macam kegiatan yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah misa 17-an, lalu ada drama kemerdekaan, lalu juga ada upacara bendera, lalu juga ada kegiatan mengundang anak-anak desa di sekitar Seminari Garung. Ada 5 RT kami undang untuk games bersama dan hadiah-hadiah yang bisa menyemarakkan kegiatan kemerdekaan tahun ini. Maka hari kemerdekaan ini tentu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membawa sukacita bagi banyak orang dan juga memberi makna bagi kita masing-masing sebagai anggota warga negara. Saudara-saudari dan sobat-sobat misioner, bicara mengenai kemerdekaan, kita tentu perlu mengingat dan memahami bahwa kemerdekaan yang kita terima, yang kita alami, kita nikmati, dan yang diwariskan kepada kita bukanlah suatu hal yang gratis. Artinya kemerdekaan yang kita terima ini tentu sudah dibayar dengan sangat mahal oleh karena perjuangan para leluhur, para nenek moyang, dan para pahlawan-pahlawan yang telah dengan gigih memberikan hatinya, pikirannya, waktu, tenaga, bahkan nyawa mereka demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Nah, karena bangsa kita sudah merdeka, kita sudah menikmati berbagai macam hal yang baik oleh karena pengorbanan para pahlawan, ya kita tentu juga harus memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan menjadi seorang warga negara yang baik. Ya, tentunya harus dilakukan dengan melaksanakan hak dan tanggung jawab yang ada pada kita sebagai anggota warga negara. Nah, bacaan Injil hari ini juga mengisahkan hal yang sama, yakni ketika orang Farisi bertanya, apakah boleh kita membayar pajak kepada kaisar? Ya, tentu saja boleh. Tuhan Yesus justru menanyakan, di koin itu ada gambar siapa? Oh, di situ ada gambar kaisar. Tuhan Yesus mengatakan, ya, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Ini hal yang sangat menarik jika kita mengamati kata gambar ini. Di koin itu ada gambar kaisar, berikanlah kepada kaisar. Nah, dan kita semua manusia ini adalah gambar dan citra Allah kalau kita melihat di kitab Kejadian. Nah, maka kita sebagai gambar dari Allah ini, ya, maka ya seluruh diri kita, seluruh pikiran, hati, ya perlu kita juga berikan, kita persembahkan kepada Allah sendiri. Nah, kita tentu juga bisa bertanya dan terheran-heran, bagaimana orang bisa sungguh memberikan dirinya secara total bahkan sampai mati. Kalau kita melihat para pahlawan bisa sungguh memberikan dirinya bagi negaranya, saya rasa tidak ada hal yang lebih mendasar selain cinta itu sendiri. Seseorang tentu tidak akan mampu untuk menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya secara total kalau ia tidak mencintai negaranya, mencintai hal yang ia perjuangkan.
Saya rasa Yesus juga melakukan hal yang serupa. Ia juga menyerahkan dirinya, memberikan dirinya sampai mati demi keselamatan kita, dan ia mencintai kita demi keselamatan kita, sehingga akhirnya pun kita bisa juga merdeka. Jika para pahlawan bangsa berjuang mati-matian mencintai anak cucunya kita ini sehingga kita bisa merdeka, nah maka Tuhan Yesus saya rasa juga begitu. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia memang mencintai kita, dan kita bisa merdeka dari dosa, merdeka dari segala kejahatan, dan akhirnya kembali kepada sang terang, sang kebenaran, sang hidup yang adalah Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengatakan bahwa saya mencintai negaraku, saya ingin memberikan diri bagi negaraku, saya rasa itu belum bisa terjadi kalau kita belum mencintai negara ini, belum mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita pula. Maka menjadi hal yang mustahil kita bisa memberikan diri kalau kita belum pertama-tama mencintai sesuatu yang ingin kita layani. Maka jika seandainya kita masih kesulitan untuk memberikan diri, untuk berkorban bagi orang lain, bagi bangsa ini, jika kita juga masih sulit untuk menaati peraturan-peraturan di negara kita, di bangsa kita, di masyarakat, dan juga menaati aturan-aturan di gereja dan seterusnya, jika kita masih kesulitan, ya bisa jadi itu adalah tanda bahwa kita masih belum mencintainya, kita masih belum mencintai bangsa ini, kita masih belum mencintai gereja dan juga Tuhan itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama Yesus dan juga seluruh anggota gereja untuk memperjuangkan kemerdekaan itu, bukan juga secara fisik tetapi juga secara batin kita ini, yakni mencoba untuk semakin mengasihi sesama kita, semakin mengasihi Tuhan, sehingga kita pun juga semakin mampu untuk memberikan diri bagi sesama. Barang siapa belum mengasihi sesama, belum mengasihi negara, bahkan Tuhan ini, tentu ia pun akan kesulitan untuk memberikan diri, dan ia pun juga belum merdeka untuk memberikan diri. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.